Oh hai, selamat datang lagi di Geekspedia dan selamat datang di video mini project saya yang bertujuan untuk membantu teman-teman semua menjadi pribadi yang lebih berwawasan sehingga kalian bisa menentukan arah sesuai dengan profesi IT yang kalian inginkan. Oke, jadi di video pertama ini kita akan membahas mengenai prospek atau profesi IT yang bisa kalian ambil dari lulusan IT, SI, atau sejenisnya. Profesi IT itu terbagi jadi dua. Yang pertama itu yang bisa ngoding dan juga yang tanpa ngoding. Jadi kalian bisa jadi programmer atau non-programmer. Tapi di video kali ini kita akan membahas yang non-coding dulu karena ada 8 profesi yang harus kita bahas satu persatu. Oke, jadi untuk yang coding itu akan saya buat di video selanjutnya. Ya, sebelum kita mulai membahas satu persatu profesinya, kalau teman-teman belum klik tombol subscribe ya, tolong diklik dan juga loncengnya bisa diklik juga supaya kalian bisa tahu mini project saya kalau update video. Oke, itu aja. Terima kasih. Oke, jadi kita mulai masuk ke pembahasan utama kita yaitu profesi-profesi IT yang nggak perlu ngoding. Ya, yang pertama itu ada yang namanya bisnis analis. Jadi profesi bisnis analis itu profesi yang memiliki tugas utama untuk mengolah requirement atau requirement itu permintaan customer atau permintaan bisnis sehingga kalian rancang dalam bentuk seperti flowchart yang bisa dibaca oleh programmer. Jadi kalian membuat rancangannya, langkah-langkahnya itu seperti apa yang kemudian akan dibaca oleh programmer yang selanjutnya akan ditranslate ke dalam codingan atau udah dalam bentuk sistem. Jadi sebagai bisnis analis kalian itu nggak perlu lagi yang namanya ngoding. Jadi kalian lebih ke pemahaman mengenai alur permintaan, terus plus minusnya kalau diimplementasikan dalam bisnis itu seperti apa, dan juga flow yang baik dan benar itu seperti apa ketika diimplementasikan ke tim teknis. Jadi kalian itu jembatan antara bisnis dan juga teknis. Jadi kalian ada di tengah-tengahnya. Kalian harus nerima permintaan bisnis dan lihat dari sisi bisnisnya yang kemudian kalian olah sehingga tim teknis itu bisa baca dan bisa mengimplementasikan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jadi itu tugasnya bisnis analis. Jadi nggak perlu ngoding, kalian adalah penengah antara bisnis dan juga teknis. Oke, itu yang pertama, seorang bisnis analis. Ya, saya lanjut ke profesi yang kedua. Ini namanya IT support. Jadi IT support itu bisa dibilang juga palu gada. Apa lu mau, gua ada. Jadi IT support itu biasanya ditempatkan di di satu perusahaan di mana dia tuh menghandle banyak hal. Jadi tergantung perusahaannya juga. Tapi umumnya IT support ini dia mensupport hampir semua hal yang ada di kantor tersebut. Jarang sih ngoding. Jadi biasanya itu IT support itu kayak misalkan ada kendala jaringan, dia nanti bantu fixing wifi. Terus misalkan ada printer rusak, nanti dia fixing printer juga. Terus ada misalkan emailnya itu nggak bisa login dan harus login misalkan pakai ID perusahaan atau diarahkan usernya supaya bisa login. Jadi IT support itu lebih ke bantu orang-orang non teknis atau non IT itu supaya mereka bisa menggunakan perangkat yang tersedia di kantor tersebut. Jadi kalau kalian ada yang rusak, kalian bisa bisa bantu benerin supaya si user itu bisa pakai lagi gitu. Jadi kalau IT support ini lebih kepada troubleshoot alat-alat yang tersedia di kantor sih. Dan ini jarang IT support itu ngoding, jadi dia lebih banyak kemampuan komunikasi dan juga troubleshoot kendala yang ada. Oke, itu yang kedua. Kalian menjadi seorang IT support. Kalau tadi kita udah bahas bisnis analis, terus ada IT support, sekarang kita bahas yang namanya technical writer. Jadi technical writer itu seperti namanya penulis teknis.
Jadi tugas kalian adalah membuat dokumentasi teknis, entah itu manual guide atau bisa jadi kalian membuat FSD, jadi semacam dokumentasi awal ketika kalian ingin membuat sesuatu atau ada project. Jadi kalian buat, jadi kalian itu tugasnya menulis hal-hal teknis dalam bentuk Word atau ya PDF lah, dalam bentuk dokumentasi lah. Jadi supaya dokumentasi kalian itu bisa dibaca oleh user di sini misalkan saya selaku pengguna aplikasi atau tim teknisnya dokumentasi API, dokumentasi penggunaan aplikasi itu technical writer yang nulis. Jadi technical writer itu kemampuan yang harus dimiliki, satu itu memahami teknis juga, minimal coding tahu walaupun nggak harus terjun langsung, dan juga kemampuan untuk menulis karena kalian harus bisa mentranslate kata-kata yang baik sehingga bisa dipahami oleh pengguna, oleh user atau customer, dan juga teknisi. Lanjut ke yang keempat. Yang keempat ini adalah quality assurance. Jadi quality assurance ini tugasnya itu melakukan pengecekan terhadap aplikasi atau sistem yang telah dibuat sama programmer. Jadi flow-nya gini ya, programmer itu dia ngoding, dia bikin aplikasi, terus ketika aplikasi itu selesai dilanjutkan ke QA atau quality assurance untuk dilakukan testing atau uji coba. Jadi kalian sebagai QA itu melakukan uji coba terhadap aplikasi yang telah dibuat. Jadi terserah kalian itu ngetik-ngetik asal-asalan. Jadi kalian itu nyoba berbagai macam skenario supaya aplikasi itu ketahuan bugs-nya ada di mana. Nah, itu tugas utama jadi QA. Nah, kalau kalian mau jadi QA, kemampuan yang kalian harus miliki adalah satu, kalian itu harus punya ketelitian yang tinggi, terus kalian juga harus berpikir kritis, dan kalian itu orangnya suka ngulik-ngulik karena sebagai QA ini kalian tuh harus berpikir gimana caranya kalian menemukan masalah di aplikasi tersebut. Oke? Jadi itu yang keempat, yaitu quality assurance. Oke, jadi kita udah bahas 4 profesi. Yang pertama itu tadi ada business analyst, kedua itu ada IT support, ketiga itu ada technical writer, dan terakhir ini ada QA. Nah, itu baru keempat. Masih ada sisanya 4 lagi, oke? Jadi yang kelima itu adalah CEO specialist. Jadi CEO specialist ini sebenarnya masih ada sangkut pautnya dengan digital marketing. Jadi CEO specialist ini memiliki tugas utama untuk membuat website yang dibuat itu bisa ranking 1 di Google, atau ketika kalian searching dengan keyword tertentu dia itu muncul yang paling atas. Jadi CEO specialist ini fungsinya untuk memunculkan website itu menjadi nomor 1 ketika dicari berdasarkan keyword yang relevan. Itu tugasnya CEO specialist. Jadi CEO specialist ini lebih ke marketing sebenarnya. Jadi coding itu nggak terlalu digunakan, kecuali untuk di sisi codingnya juga ada sebenarnya untuk CEO-nya. Tapi CEO specialist ini lebih ke research gimana caranya supaya jadi juara 1, dan juga pemanfaatan tools-tools marketing yang ada. Oke, jadi itu profesi yang kelima, yaitu CEO specialist. Kita udah dapat 5 profesi. Yang selanjutnya itu ada profesi yang namanya UI UX designer. Jadi UI UX designer ini dia lebih ke pembuatan desain suatu aplikasi. Jadi kalau kalian mau buat aplikasi kan kalian bisa lihat ada tampilannya, kayak misalkan Instagram itu UI UX-nya enak, kayak misalkan kalian mau update story itu gampang mencetnya, terus kalau kalian ngeposting bisa ada captionnya, terus ada filternya. Nah, itu sebenarnya sebelum diimplementasikan ke dalam bentuk coding, jadi sebelum programmer itu bikin, ada yang namanya UI UX designer. Jadi dia itu bikin dulu desainnya sebelum mulai di coding. Jadi UI UX designer ini dia membuat suatu tampilan dan juga arahan ketika kalian menggunakan aplikasi itu enaknya kayak gimana. Nah,
Nah, itu adalah tugasnya UI UX designer. Jadi dia tuh juga nggak ngoding, jadi dia lebih ke desain dan juga gimana caranya aplikasi tersebut bisa gampang digunakan. Sekarang kita bahas kedua terakhir, yaitu product manager. Jadi product manager ini memiliki tugas untuk membuat produk atau membuat aplikasi ini sesuai dengan pasar. Jadi gini, kalau kalian lihat Instagram itu kan hampir semua orang punya ya. Hampir semua orang punya dan juga main, dia update, dia lihat-lihat postingan. Nah, itu sebenarnya sebelum dia sebesar sekarang ada namanya tim produknya. Jadi tim produk itu terdiri dari product manager dan juga ada UI UX, ada juga designer. Jadi product manager itu dia tugasnya itu lebih ke research dan juga brainstorming atau mengeluarkan ide-ide terkait fitur-fitur yang ini bakalan digunakan oleh orang banyak gitu. Jadi fitur-fitur bermanfaat itu dikeluarkan oleh product manager. Jadi dia yang mengatur strategi gimana caranya aplikasi ini keren dan juga digunakan oleh banyak orang. Dan aplikasi ini punya fitur yang dibutuhin banyak orang. Nah, itu adalah tugasnya product manager untuk menentukan hal-hal tersebut. Jadi product manager ini sebenarnya nggak harus punya kemampuan ngoding, tapi ada baiknya product manager ini ada kemampuan teknis juga supaya bisa mengukur fitur yang dia buat itu memang bisa dibuat atau sulit banget dan akan memakan waktu yang lama. Jadi itu product manager sebenarnya harus juga punya kemampuan coding. Tapi kalau kalian nggak punya kemampuan coding tapi kalian bagus dalam membuat sesuatu hal dengan ide-ide kalian yang cemerlang dan juga strategi yang sangat mantap, itu kalian cocok jadi product manager. Oke, jadi product manager itu salah satu profesi yang nggak ngoding di dunia IT. Oke, kalau tadi udah product manager, sekarang yang terakhir ada namanya project manager. Jadi project manager ini lebih banyak berkutat di bidang project. Jadi suatu perusahaan misalkan membutuhkan aplikasi yang bisa melakukan pencatatan kinerja karyawan. Jadi project manager ini bertugas untuk mengumpulkan requirement atau kebutuhannya si customer dan juga mengatur tim dan juga timeline. Timeline itu adalah waktu pekerjaannya itu apakah bisa molor atau sesuai target. Jadi yang nentuin itu si project manajernya berdasarkan kebutuhan si customer. Jadi tugas kamu itu adalah untuk mengatur tim dan juga mengatur project itu sesuai dengan target, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Itu namanya project manager. Oke, itu adalah profesi IT tanpa ngoding yang bisa kalian pilih kalau kalian memang nggak tertarik di bidang ngoding. Jadi profesi IT itu banyak banget teman-teman dan kalian bisa pilih mau yang ngoding atau yang enggak. Dari ke-8 profesi tersebut, saya tinggalkan deskripsinya di kolom deskripsi dan kolom komentar, dan juga saya siapkan linknya kalau kalian butuh referensi tambahan. Oke, kalau gitu saya Agustiar undur diri dan terima kasih. Bye!